Perkenalkan, saya Venesia Stefani, dokter muda stase THT minggu kedua. Pada video ini saya akan menjabarkan 3 pemeriksaan, yaitu pemeriksaan otoskopi, pemeriksaan rinoskopi anterior, dan pemeriksaan kelenjar getah bening pada bagian leher. Selamat sore Bapak, perkenalkan nama saya Venesia, dokter muda yang bertugas pada Polri sore ini. Dengan Bapak siapa? Johannes. Bapak Johannes, boleh minta tanggal lahirnya? 2 Januari 1998. Baik Pak Johannes, jadi untuk hari ini saya akan memeriksa bagian telinga Bapak menggunakan sebuah alat Pak. Jadi untuk pemeriksaan ini saya ingin melihat bagian liang telinga dan gendang telinga Bapak apakah ada kelainan atau tidak Pak. Namun Bapak tidak perlu khawatir karena pemeriksaan ini tidak sakit dan hanya sebentar saja Pak. Namun saya ingin meminta Bapak untuk tidak bergerak pada saat saya memeriksa Pak. Bagaimana Pak? Apa Bapak bersedia saya periksa? Ya. Baik Pak, kalau begitu tunggu sebentar Pak. Untuk pemeriksaan telinga, alat yang perlu dipersiapkan adalah lampu kepala dan otoskop. Untuk menggunakan lampu kepala, pastikan posisi tidak terbalik dan fokuskan cahayanya terlebih dahulu pada tangan. Untuk pemeriksaan menggunakan otoskop, pastikan daya alat tersebut masih penuh sebelum digunakan pada pasien. Pada saat pemeriksaan, posisikan pasien bersisian dengan pemeriksa. Pada saat inspeksi luar, perhatikan apakah ada kelainan daun bentuk telinga, apakah ada tanda-tanda peradangan, adakah massa, atau adakah sekret yang keluar dari liang telinga. Setelah itu, lakukan palpasi pada telinga. Jadi sekarang saya akan memegang beberapa bagian dari telinga Bapak. Jika Bapak merasakan sakit, tolong beritahu saya Pak. Ya. Pada saat palpasi, periksa apakah ada nyeri tekan dan tanda-tanda pembesaran kelenjar getah bening. Bapak merasakan sakit? Tidak. Sakit Pak? Tidak. Baik Pak. Untuk pemeriksaan menggunakan otoskop, tarik terlebih dahulu daun telinga ke arah atas dan belakang, serta dorong tragus ke arah anterior untuk visualisasi yang baik. Untuk memeriksa telinga kanan, otoskop dipegang menggunakan tangan kanan pemeriksa. Otoskop ini juga dipegang dengan cara seperti memegang pensil. Lakukan pemeriksaan terhadap kedua telinga. Jika sakit hanya satu sisi, maka periksa terlebih dahulu bagian telinga yang sehat. Untuk memeriksa telinga kiri, tangan kanan pemeriksa diposisikan untuk memfiksasi daun telinga dan tangan kiri pemeriksa digunakan untuk memegang otoskopnya. Untuk liang telinganya, periksa apakah ada tanda-tanda radang dan apakah ada discharge pada liang telinga. Sedangkan pada gendang telinga, yang perlu kita evaluasi adalah warnanya, ukurannya, ada atau tidaknya refleks cahaya atau cone of light, apakah ada perforasi, sikatrik, atau ada penonjolan pada prosesus brevisnya. Baik Bapak, jadi berdasarkan pemeriksaan tadi, saya tidak menemukan kelainan pada bagian telinga Bapak ya Pak. Oh ya. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih. Selamat sore Bapak, perkenalkan nama saya Venesia, dokter muda yang bertugas pada sore hari ini. Boleh saya tahu nama Bapak? Johannes. Bapak Johannes, tanggal lahir Bapak? 4 September 98. Baik Bapak Johannes, untuk sore ini saya akan memeriksa pada bagian hidung Bapak. Untuk prosedur ini saya akan memasukkan sebuah alat, namun Bapak tidak perlu khawatir karena prosedur ini hanya sedikit tidak nyaman, namun tidak membuat rasa sakit ya Pak. Bagaimana Pak? Apa Bapak bersedia saya periksa? Iya. Baik Pak, kalau begitu tunggu sebentar ya Pak. Pemeriksaan rinoskopi anterior, alat yang perlu dipersiapkan adalah lampu kepala dan spekulum hidung yang sudah disesuaikan dengan ukuran hidung pasien. Sebelum dilakukan rinoskopi anterior, inspeksi terlebih dahulu apakah ada kelainan bentuk hidung, apakah ada tanda-tanda infeksi,
dan apakah sekret yang keluar dari rongga hidung banyak atau tidak. Sebelum memasukkan spekulum, minta pasien untuk menengadah. Spekulum dipegang menggunakan tangan kiri dan jari telunjuk pemeriksa diletakkan pada bagian hidung untuk fiksasi. Masukkan spekulum dalam keadaan tertutup dan lakukan dengan hati-hati. Pada saat mengeluarkan spekulum, rapatkan sedikit agar bulu-bulu pada hidung tidak terjepit. Lakukan pemeriksaan pada kedua sisi dan lakukan terlebih dahulu pada hidung yang sehat. Evaluasi rongga hidung mulai dari dasar rongga hidung, konka, meatus, dan septum nasinya. Perlu diperhatikan juga warna dan permukaan mukosa rongga hidung, apakah ada massa, apakah ada benda asing, dan sekret yang keluar pada hidung. Bapak, jadi pemeriksaannya sudah selesai. Untuk hasilnya, saya tidak menemukan kelainan pada hidung Bapak ya, Pak. Bagaimana Bapak? Apa Bapak ada yang ditanyakan? Tidak, dok. Baik, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Selamat sore, Bapak. Perkenalkan, nama saya Vanessa, dokter muda yang jaga pada sore hari ini. Dengan Bapak siapa? Johannes, Tanggal lahir Bapak? 4 Januari 97. Baik, Bapak Johannes. Untuk hari ini, saya akan memeriksa kelenjar getah bening pada bagian leher Bapak untuk memeriksa apakah ada pembesaran atau kelainan yang lain ya, Pak. Bagaimana, Pak? Apa Bapak bersedia? Ya. Baik, Pak. Kalau begitu, tunggu sebentar ya, Pak. Ya. Minta pasien untuk duduk tegak dan pemeriksa dapat mengevaluasi dari depan atau belakang pasien. Pada saat palpasi, tentukan lokasi pembesaran kelenjar getah bening, jumlahnya apakah single atau multiple, ukuran pembesaran kelenjar getah bening, konsistensinya apakah padat atau lunak, mobilitasnya apakah bisa digerakkan atau tidak, permukaannya, dan apakah ada nyeri tekan atau tidak. Palpasi dengan ujung jari pada bagian preaurikuler, pada bagian posterior aurikuler, pada bagian submental, pada bagian submandibular, palpasi juga pada sepertiga atas jugular chain, sepertiga tengah jugular chain, dan sepertiga bawah jugular chain. Lakukan pada masing-masing sisi. Lalu yang terakhir, periksa pada bagian supraclavikular. Baik, Pak. Jadi berdasarkan hasil pemeriksaan tadi, saya tidak menemukan adanya pembesaran kelenjar getah bening Bapak. Oh iya. Apa Bapak ada pertanyaan? Tidak. Baik, Pak. Kalau begitu, terima kasih Bapak. Terima kasih.